Hari ini, iya, sehat. Baik semua? Iya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita diberi kesehatan dan kekuatan sehingga kita boleh mengikuti pembelajaran hari ini tanpa kurang suatu apapun. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, sebelumnya mari kita bernyanyi dan berdoa. Ya, amin. Baik anak-anak, saya mengecek kebersihan kelas kita. Coba dicek satu-satu apakah masih ada sampah yang bertaburan. Mungkin ada sampah di lacinya, bisa dicek dan dipersilakan untuk membuang sampah ya ke tempat sampah yang sudah disediakan. Ya, oke, cukup. Dipersilakan duduk kembali. Ya, sekarang saya akan mengecek kehadiran kita semua. Apakah kita hadir semuanya? Ada yang tidak hadir? Ya, semua hadir ya? Oke, baik. Ya. Siapkah menerima pembelajaran hari ini? Siap? Ya, silakan dipersiapkan buku dan pensilnya, ditaruh di atas meja. Sekarang kita fokus ya mengikuti pembelajaran hari ini. Ya. Saya percaya kalian harus semangat belajar hari ini supaya pembelajaran yang kalian terima hari ini dapat diterima dengan baik. Ya. Oke, sekarang Bapak akan menyampaikan materi pokok kita hari ini adalah pembelajaran 6, yaitu pengorbanan Yesus Kristus. Kemudian kompetensi dasar KDKI 1 sikap spiritual 1.2
menerima dan mensyukuri karya penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus. Indikator pencapaian kompetensi: mengimani karya penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus. Kemudian KDKI 2, sikap sosial 2.2, membiasakan berperilaku sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Kemudian indikator pencapaian kompetensi 2.2.1, menunjukkan perilaku cara hidup orang yang bertobat yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. 2.2.2, membiasakan diri untuk memiliki cara hidup orang yang bertobat yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Kemudian KDKI 3, yaitu pengetahuan 3.2, memahami karya penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus. 3.2.1, mengimplementasikan pengorbanan Yesus Kristus melalui sikap berkorban dalam kehidupan sehari-hari. 3.2.2, menjelaskan makna berkorban, menjelaskan makna pengorbanan Yesus melalui pujian Yesus sayang padaku. Yang terakhir KDKI 4, yaitu keterampilan 4.2, memperhatikan cara hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan Allah di dalam Yesus Kristus. Indikator pencapaian kompetensi 4.2.1, merancang tindakan berkorban bagi orang lain sebagai wujud mengikuti teladan Yesus Kristus. Terakhir 4.2.2, membuat sebuah puisi dan membacanya dengan penuh penghayatan sebagai tekad mengikuti teladan Yesus Kristus dalam hal berkorban. Ya, demikian tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang boleh saya bacakan. Ya, saya percaya ini boleh dipahami dengan baik. Ya. Kemudian sekarang kira-kira kita belajar apa ya anak-anak hari ini? Coba. Iya, silakan dibaca. 1, 2, 3. Kira-kira belajar apa ya kita hari ini anak-anak? Iya. Ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Ya, baik. Terima kasih buat Aga. Ya, pelajaran kita hari ini adalah pengorbanan Yesus Kristus. Ya, sekarang saya akan mempersilahkan kepada kalian semua untuk melihat video yang saya tampilkan di depan di slide. Simak baik-baik, amati baik-baik ya. Ya, persilahkan. Selamat menyaksikan video ini.
Ya, baik. Bagaimana videonya setelah kalian menonton video tersebut? Ya, mungkin ada tanggapan? Ambut, Luna, Afgan, ada? Ya, kira-kira video tersebut bercerita tentang apa ya, anak-anak yang barusan kalian tonton? Kira-kira bercerita tentang apa? Ya, Luna, apa? Ya, berkorban. Ambut, ada yang tahu? Menolong. Oh iya, bagus. Terima kasih atas jawabannya. Andi, apa Andi? Ya, suka membantu. Ya, bagus sekali. Ya. Nah, dalam video yang kita tonton, ya, di sana kita melihat seorang kakek, dia rela berkorbannya dengan menyisihkan uangnya, padahal dia tidak punya uang. Kira-kira apa yang kita petik dari pelajaran, apa yang kita petik dari video ini? Ada yang tahu? Ya, Luna silakan. Ya, bagus. Rela berkorban. Ya, sesuai dengan pelajaran kita hari ini, dalam video ini ditayangkan bahwa kita harus belajar untuk rela berkorban kepada orang lain. Yang kedua, ketika kita berbuat baik kepada orang lain, maka kebaikan yang sama akan kembali, akan kita terima kembali. Kita berbuat baik, maka orang lain akan berbuat baik kepada kita. Oke, sekarang kita lanjut. Saya akan menampilkan gambar kepada anak didikku sekalian. Coba perhatikan gambar ini, amati dengan baik, ya. Ya, ini kira-kira gambarnya tentang apa ya? Ada yang bisa jawab? Ya, simak dulu baik-baik. Ada yang tahu mungkin gambar apa? Ya, silakan kan? Ya, pengemis. Ya, kira-kira kalau kalian lihat pengemis seperti ini, bagaimana perasaan kalian? Apakah sedih atau senang atau bagaimana? Ya, sedih ya. Kita melihat pengemis, kita sedih karena mereka tidak memiliki uang yang cukup, ya. Kira-kira ketika kalian lihat pengemis seperti ini, apa yang kalian lakukan? Seandainya kalian ketemu dengan pengemis seperti ini, apa yang kalian lakukan? Iya, terima kasih buat Tembun, membantu, menolong, berkorban buat si anak yang mengemis, ya. Oke, gambar yang kedua, perhatikan baik-baik. Ini gambar apa? Perhatikan baik-baik ya, simak baik-baik. Gambarnya ini tentang apa? Ya, silakan. Boleh angkat tangannya. Siapa yang mau kasih tanggapan? Ya, Luna. Bagaimana? Gambar ini gambar tentang apa, Luna? Ya, terkena bencana banjir, ya. Ya. Bagaimana perasaannya anak-anak kalau kalian melihat ada teman yang terkena banjir, bencana banjir, rumahnya terendam, ya. Bahkan barang-barangnya diangkut, mereka mengungsi, bagaimana perasaannya ketika melihat teman yang terkena bencana banjir? Iya, sedih ya, pasti sedih. Apa yang kalian lakukan untuk teman yang terkena banjir? Menolong. Kira-kira bantuan apa yang bisa kita berikan kepada orang yang terkena bencana banjir? Ada yang bisa jawab? Ya, mereka kira-kira membutuhkan apa kalau anak atau teman yang terkena banjir itu, apa yang mereka butuhkan saat mereka terkena banjir? Membutuhkan pertolongan apa mereka? Ada yang bisa jawab? Ya, Agan? Iya, selimut. Bagus.
tenda. Mungkin yang lain bisa jawab. Apalagi? Iya, makanan. Terima kasih buat Luna. Apalagi? Andi silakan. Iya, uang. Bagus. Semuanya bagus-bagus jawabannya. Ini amati baik-baik. Ini gambar tentang apa ya? Ada seorang anak yang menangis, ya. Menangis karena apa ya kira-kira? Ya, silakan dijawab. Kasih tanggapan. Sambut. Apa? Iya, terkena gempa bumi ya, bencana gempa bumi. Ya, gimana perasaan kita kalau ada teman kita yang terkena gempa bumi, atau seandainya kalian terkena bencana bumi, kira-kira apa yang terjadi? Iya, baik, rumah akan hancur ya, gedung-gedung akan roboh, begitu ya. Nah, perasaan kalian kalau melihat orang yang terkena gempa bumi, bagaimana? Ya, sedih ya. Ya, apa yang kalian lakukan? Ya, menolong, membantu ya. Kemudian gambar berikutnya. Ya, ini gambar apa ini anak-anak? Ada yang bisa jawab? Ya, pemungut sampah. Terima kasih buat Andi. Ya, bagaimana Andi? Kamu melihat ada anak-anak seperti ini yang kerjanya padahal mereka masih kecil, seharusnya mereka bersama dengan orang tua ya, tapi gara-gara keadaan mereka yang susah, mereka jadinya memungut sampah. Bagaimana perasaan melihat kondisi seperti ini? Iya, sedih ya. Apakah Andi mau membantu orang seperti ini? Iya, pasti mau ya, menolong, pasti membantu, berkorban buat mereka. Pasti semua juga sama ya, melakukan hal yang sama. Oke, selanjutnya ini anak yang bagaimanakah ini? Ya, silakan dilihat. Ya, silakan. Ini anaknya. Ya, udah apa? Ya, anak yang terlantar ya, miskin. Ya, karena mungkin nggak ada orang tuanya sehingga mengalami kelaparan seperti ini. Bahkan tidak punya piring ya untuk tempat wadah makanannya. Ya, ini dengan keadaan terpaksa daripada mereka kelaparan ya. Kira-kira mau nggak Luna? Apa yang kamu lakukan kalau ada temannya seperti ini? Iya, mau membantu ya, mau menolong. Oke, sekarang Bapak mau mengajukan pertanyaan kepada anak-anak sekalian. Tolong angkat tangannya dan dijawab. Oke, ada dua pertanyaan. Yang bisa menjawab diangkat tangannya ya. Ini tes lisan untuk kita. Yang pertama, silakan diangkat tangannya. Siapa yang duluan mengangkat tangan, itu yang akan diberikan kesempatan untuk menjawab. 1. Apa yang dapat kamu lakukan bagi sesama sebagai bentuk syukurmu atas pengorbanan Yesus Kristus? Ya, Luna, silakan. Ya, membantu, menolong, ya, berkorban. Ya, baik sekali Luna. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian yang kedua, maukah kamu berkorban untuk orang lain seperti yang diajarkan Yesus? Bagaimana caranya? Ya, siapa yang bisa menjawab? Ya, Om Bun, silakan. Ya, mau ya, mau berkorban. Bagaimana caranya? Kalau kamu mau berkorban bagi orang lain? Ya, kalau ada teman yang terkena banjir, ditolong. Apalagi? Ya, teman tidak ada makanan, dibagi makanan. Apalagi?
Iya, kalau ada pengemis bisa kita bantu, bisa kita tolong dengan sesuai dengan kemampuan kita. Ya, terima kasih buat Ampun atas jawabannya. Selanjutnya kita akan berdiskusi, saya akan bagi kelompok ya. Karena kita cuma kelas 5 cuma 4 orang, saya akan bagi 2 kelompok ya, satu kelompok 2 orang. Kemudian kelompok yang kedua 2 orang juga ya. Nah, sekarang yang mau kita diskusikan adalah ya, lihat di slide ini, ayo berdiskusi ya. Nah, ini tolong kalian jawab ya. Ini yang nomor 3-nya ya. 1 dan 2-nya tidak usah. Khusus nomor 3-nya, yang 1, 2 sudah saya tes lisan tadi. Yang sekarang untuk kita berdiskusi adalah menjawab soal yang nomor 3, mengisi tabel ya. Kalian tadi sudah menonton video, mengamati banyak gambar ya. Ada banyak sudah kalian dapat informasinya. Sekarang boleh kalian isi diskusi ini ya, berdiskusi, saling bertukar pendapat, saling bertanya ya. Ada 1 orang yang menulis, kemudian setelah nanti selesai berdiskusi, nanti saya akan suruh presentasi ke depan ya, di depan kelas, di depan ini ya, kita akan presentasi. Waktu yang saya berikan untuk mengerjakan diskusi ini adalah 10 menit ya, singkat saja, 10 menit ya. Dipersilakan untuk berdiskusi ya. Ya, waktu sudah selesai. Sekarang saya akan menunjuk ya perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Untuk yang pertama yang mempresentasikan adalah kelompok yang kedua. Silakan maju kelompok yang kedua, perwakilan saja maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, baik. Ya, terima kasih buat kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Mungkin ada tanggapan dari kelompok 1, silakan. Bagaimana menurut kalian presentasi dari kelompok 2? Ya, silakan ditanggapi. Apakah sudah sesuai dengan jawabannya, sesuai dengan tabel, bahkan sesuai dengan yang diamati? Apakah sudah sesuai? Bagaimana kelompok 1? Ya, sudah sesuai, bagus. Ya, oke, terima kasih atas tanggapannya. Kemudian kembali lagi kelompok 1, giliran kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Ya, perwakilan saja maju. Oke. Ya, terima kasih buat kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Yang kelompok 2, silakan balik lagi untuk memberikan tanggapan kepada kelompok 1. Bagaimana tanggapannya? Ya, bagus ya, sesuai. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Sekarang tugas diskusi yang sudah kalian kerjakan, saya sudah melihat dan sudah mendengar ya. Baik ya, baik pekerjaan diskusinya, hasil diskusinya. Namun ada beberapa hal yang perlu Bapak tambahkan ya, yaitu sebagai anak Tuhan kita harus melakukan tindakan berkorban bagi sesama yang membutuhkan ya. Contohnya seperti yang sudah kita amati dan diskusikan bahwa tindakan berkorban itu adalah memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan ya. Misalnya tindakan berkorban di tabel ini ya. Tindakan berkorban apa? Membantu orang yang terkena bencana gempa bumi
Kira-kira bantuan apa yang diberikan sana? Makanan, minuman, ya, tenda, selimut. Ya, yang kedua apa lagi? Ya, tindakan berkorban seperti apa lagi? Ya, menolong orang yang miskin berupa uang, ya. Ini yang dikorbankan adalah uang. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kita melakukan berkorban bagi orang lain, ya. Kita harus peka dengan sekeliling kita, teman-temannya. Kalau tidak ada pulpen, bisa kita berbagi bagi pulpennya, ya. Itu contoh kecil adalah salah satu bentuk berkorban, ya. Sekarang Bapak akan memberikan beberapa soal dan silakan dikerjakan masing-masing siswa, ya, masing-masing peserta didik, dan LKPD-nya yang sudah saya bagikan itu ada pertanyaannya, tolong dijawab, ya. Waktu saya berikan 10 menit, ya, menjawab 2 pertanyaan. Silakan. Ya, waktu sudah selesai. Boleh dikumpulkan ke depan hasil kerjanya, ya. Ya, dipersilakan. Oke, saya sudah memegang hasil diskusi kalian, hasil jawaban kalian, ya, berupa pertanyaan. Ya, sekarang sekarang kita sampai kepada penutup, ya, ada penutup dan kesimpulan. Ya, silakan. Ini pertanyaan yang tadi sudah dijawab. Ya, silakan. Poin-poin apa yang menjadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, mulai dari awal dari sampai akhir, ya, sampai akhir ini. Poin-poin apa yang menjadi kesimpulan anak-anakku sekalian kira-kira? Ya, yang pertama, ya, silakan dulu. Apa yang pertama kira-kira? Ya, kita harus berkorban bagi orang lain. Kemudian yang kedua, ya, embun. Ya, suka membantu dan menolong. Oke, baik, ya. Terima kasih atas jawabannya, ya. Sekarang boleh ditulis di bukunya, ya, tulis kesimpulan hari ini. Yang pertama, ini kita buat kesimpulannya, ya. Setiap kita, yang nomor 1, setiap kita harus rela berkorban, mau menolong orang yang membutuhkan, misalnya pengemis, orang miskin, dan lain-lain. Sebagai wujud bahwa Yesus telah berkorban terlebih dahulu kepada kita. Yang kedua, tindakan rela berkorban harus kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari dan dimulai dari hal-hal yang kecil, misalnya berbagi makanan atau jajan terhadap teman. Ya, jadi belajarlah untuk berkorban bagi orang lain yang sangat membutuhkan, ya, membutuhkan bantuan dan pertolongan kita.
Sebab Tuhan Yesus telah terlebih dahulu berkorban buat kita. Jadi kita harus melakukan hal yang sama untuk berkorban bagi orang lain. Ya, mari kita dengan tulus melakukannya karena Tuhan terlebih dahulu berkorban bagi kita. Iya, sekarang saya akan mengoreksi hasil pekerjaan kalian. Kelompok yang pertama saya sudah berikan ya nilai ya, hasil diskusinya. Kemudian 2 pertanyaan tadi yang dikerjakan di LKPD sudah saya nilai. Bagi yang belum memuaskan nilainya, tetap semangat ya, tetap semangat, tetap belajar ya, supaya kita semakin meningkat pembelajarannya. Baiklah, untuk minggu depan saya akan memberikan tugas kepada anak didikku sekalian, yaitu membuat puisi ya. Silahkan ini dikerjakan di rumah, kemudian dikumpulkan minggu depan ya, dikumpulkan minggu depan. Minggu depannya kita akan membacakan puisinya. Mengerti ya, paham ya? Yang pertama membuat puisi ya, kemudian dikumpulkan minggu depan hasil pembuatan puisinya. Kemudian yang ketiga kita akan mempresentasikan atau membaca puisi kita, dan itu akan saya nilai nantinya. Oke? Ya, mari kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini ya. Kita sudah sampai kepada akhir pembelajaran kita, dan sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, sebelumnya mari kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam pembelajaran kami hari ini. Mampukan kami untuk berkorban bagi teman maupun orang lain di sekitar kami yang sangat membutuhkan. Jika sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, Tuhan melindungi perjalanan kami sampai ke rumah kami masing-masing. Ini doa anak-Mu Tuhan, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Oke, baik. Selamat siang anak-anak. Ya, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang boleh disiapkan. Baik, terima kasih. Silakan boleh pulang. Jangan ada yang berkeliruan di jalannya, langsung pulang ke rumah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.